Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Diniari Jaya Fridayanti. Saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 1, absen 13. Di video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang penjajahan pemerintahan Belanda. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Republik Bataaf. Pada tahun 1795 di Belanda terjadi perubahan, yaitu muncul kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Kaum patriot tersebut terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu ada 3, Liberté atau kemerdekaan, Égalité atau persamaan, dan yang terakhir adalah Fraternité atau persaudaraan. Dalam revolusi Prancis tersebut, kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bersamaan dengan keinginan itu, pasukan Prancis menyerbu Belanda, sedangkan Raja William V melarikan diri ke Inggris, sehingga Belanda dikuasai oleh Prancis. Pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis dinamakan Republik Bataaf pada tahun 1795 sampai dengan 1811 yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V di Inggris oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isinya agar para penguasa di negeri jajahan Belanda memberikan kekayaannya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Kemudian pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti pada tahun 1795 serta pada tahun 1796 menguasai Ambon dan Banda. Inggris memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Oleh karena Republik Bataaf ini merupakan pasal dari Prancis, kebijakan-kebijakan Republik Bataaf dalam mengatur pemerintahan di Hindia masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis saat itu adalah memerangi Inggris. Kemudian ditunjuk seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia. Pemuda tersebut tokoh muda yang revolusioner, yaitu Herman William Daniels pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas Daniels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, serta membereskan keuangan. Ada beberapa pembaruan yang dilakukan Daniels, yaitu ada 5. Pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. Yang ketiga, bidang ekonomi dan keuangan. Yang keempat, bidang hukum dan peradilan. Serta yang kelima atau yang terakhir adalah bidang sosial. Kita bahas sedikit tentang pembaruan Daniels. Yang pertama yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Lalu membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, serta meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena saat datang ke Nusantara, Daniels tidak membawa pasukan. Lanjut kita bahas pembaruan yang kedua, yaitu bidang politik dan pemerintahan. Contohnya, 1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. Daniels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. Ya, lanjut, berdasarkan Dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daniels merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Selanjutnya, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Selanjutnya, pembaruan yang ketiga, yaitu bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang kedua,
rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Keempat, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Yang kelima, memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Pembaruan yang keempat yaitu bidang hukum dan peradilan. Pertama, dalam bidang hukum, Denles membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang timur asing. Selanjutnya, melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa. Pembaruan yang terakhir atau pembaruan yang kelima adalah pembaruan tentang bidang sosial, yaitu rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer hingga Panarukan. Kedua, perbudakan dibiarkan berkembang. Ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada residen, susunan, atau sultan. Yang keempat, membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos. Jadi, pemerintahan Denles selama 3 tahun dianggap gagal karena tidak bisa melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan juga dianggap merugikan hingga korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, Denles dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh William Jensen. Selanjutnya, pemerintahan Jan William Jensen pada tahun 1811. Pada bulan Mei tahun 1811, Herman William Denles digantikan Jan William Jensen. Dan Jan William Jensen dikenal sebagai seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Jensen sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan pada tahun 1802 hingga 1806. Pada tahun 1806, Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah tersebut jatuh ke tangan Inggris. Perlu diingat bahwa beberapa daerah yang ada di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan juga Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil memukul mundur Jensen dan pasukannya, sehingga Jensen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Adapun isi kapitulasi Tuntang adalah sebagai berikut. Ada 4. Pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Dan yang terakhir atau yang keempat, semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Sekian video pembelajaran atau presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada salah kata ataupun ada beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Om Santi.